Ini kita misalkan S-nya adalah K kali delta T per delta X kuadrat. Jadi kalau disederhanakan jadi begini ya. Oke, sampai sini paham nggak? Sampai substitusi ini untuk mendapatkan skema iterasinya. Bisa dipahami nggak? Halo? Paham semua? Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Nah, di sini syarat awal ya UX0 ini sama dengan Fx, ini kan setara aja dengan UXJ, T0, ini berarti sama dengan Fxj. UXJ, T0 kan adalah UJ, 0 sama dengan Fxj. Syarat batas, Anda nanti punya U0N sama dengan 0. Ini kasus yang ini ya, Anda ingat, maaf ini, U0T sama dengan GT, berarti ini bukan sama dengan 0 ya, tapi GTN, salah ini. Ini GTN. Ini GTN ya. Kemudian yang ini UL, T sama dengan, maaf ini GT. Ini GT, ini secara umum kan GT. Ya. Oke, ini sama dengan HT. Ini sama dengan HT kan tadi awalnya. Oke, sama dengan HT ya. Ini sama dengan HT. Ini sama dengan berarti HTN. Ini berarti GTN ya. Oke. Nah, ini ya. Berarti yang ini sama dengan HTN. Oke, bisa ininya. Anda bisa menurunkannya ya, ini seperti ini. Nah, berarti di sini U0N, N-nya dari, oke, berarti N-nya dari 0 sampai NT, kemudian UNX, N, ini sama dengan HTN, untuk N-nya dari 0 sampai NT. Tapi kan untuk T sama dengan 0 kan sudah diketahui ya. Untuk T sama dengan 0, N sama dengan 0, berarti ini N-nya mulai dari 1. Bisa mulai dari 1. Karena untuk N sama dengan 0 itu bisa diperoleh dari nilai awal UJN, UX, 0. Oke. Nah, nilai UJN untuk N seterusnya dari 2 sampai NT itu bisa menggunakan persamaan, sebentar. Ini ya betul. Untuk UJN yang lain yaitu N sama dengan 2 sampai NT dan J-nya dari 1, 2 sampai NX-1, Anda menggunakan skema iterasi yang ini. Ya, Anda gunakan skema iterasi yang ini. Ya. Oke. Nah, Anda juga harus ini ngecek skema stabilannya. Sama seperti tadi, misalnya UJN, mana UJN? Misalnya di sini Anda gunakan UJN itu sama dengan rho pangkat N kali E pangkat IAJ ya. Sama seperti tadi. Anda substitusikan ke skema beda hingga. Ya, maka Anda peroleh jadi ini. Rho pangkat N plus 1 kali E pangkat IAJ sama dengan 1 min 2S kali rho pangkat N kali E pangkat IAJ ditambah S kali rho pangkat N kali E pangkat IA kali J min 1 ditambah rho pangkat N kali E pangkat IA kali J plus 1. Masing-masing luas Anda bagi dengan rho pangkat N kali E pangkat IAJ, maka diperoleh jadi ini. Oke?
Rho-nya sama dengan 1 plus 2S kali cos A min 1. Oke, sama seperti tadi. Untuk ini rho-nya itu akan stabil bila nilai mutlak atau modulus dari rho-nya itu kurang dari 1. Nih, setelah diturunkan, ternyata Anda peroleh hasilnya ini akan stabil kalau S-nya itu kurang dari setengah. Ya, S-nya kurang dari setengah. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan skema iterasi Anda itu stabil, nilainya berhingga, Anda harus memilih delta T dan delta X yang membuat S yaitu sama dengan S-nya itu sama dengan apa tadi? K kali delta T per delta X kuadratnya itu harus kurang dari setengah. Harus kurang dari setengah. Anda baru bisa membuat solusi numeriknya itu akan stabil. Tapi ketika Anda memilih lebih dari setengah, ini solusinya itu tidak akan stabil. Akan blow up hasilnya. Nilai U-nya. Ya. Anda pengen tahu tidak stabil seperti apa, ya Anda harus buat programnya gitu ya. Oke. Nah, di sini secara algoritma seperti tadilah gitu ya. Jadi Anda misalnya untuk yang difusi, saya kasih ini algoritmanya lah gitu ya. Jadi yang pertama Anda input nilai K-nya berapa, L-nya berapa, T-nya berapa, Fx-nya apa, Nx-nya berapa, Nt berapa, Gt berapa, Ht berapa ya, Ht apa. Nah, pertama Anda hitung dx dt. Dengan setengah. Anda pilih misalnya pilih yang pertama yang stabil dulu gitu ya. Anda pilih misalnya delta T sama delta X-nya itu membuat S-nya itu kurang dari setengah. Anda plotkan. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, tapi misalnya Anda lakukan simulasi kembali, Anda tentukan delta T dan delta X-nya yang membuat si S-nya itu lebih dari setengah misalnya gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi gambarnya, dari sisi gambarnya. Nah, kemudian ini skema numerik ini akan sama persis dengan solusi analitiknya. Nah, kekonsistenan ini bergantung pada syarat awalnya ya. Nah, ini kalau nggak salah untuk persamaan difusi itu S-nya sama dengan 1/6 kalau nggak salah. Baru si solusi numeriknya itu kan sama persis dengan solusi analitiknya. Ya. Nah, Anda boleh coba buat program dengan menggunakan masalah syarat batas dan syarat awal yang sudah diketahui solusinya ya. Yang kita kan pernah ini ya, yang untuk syarat batasnya itu yang ini homogen yang sama dengan 00 semua. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Misalnya yang yang syarat awalnya itu misalnya yang pakai sepertiga sin apa gitu ya. Kemudian syarat batasnya U0T sama dengan
dengan 0, kemudian UL, T-nya sama dengan 0. Nah, Anda gunakan yang itu. Nanti Anda coba bandingkan solusi numerik dengan solusi analitiknya. Ya, bedanya seperti apa gitu ya. Oke, sampai di situ. Bisa dipahami nggak? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau bertanya? Yang soal yang tadi, tugas tadi berarti dibuat algoritma kayak gini juga ya, Pak ya? Tugas yang sebelumnya. Oh, yang itu persamaan transport. Ya, Ya, itu dibuat, persamaan transport kan mirip aja, yang beda hanya di intinya saja kan di skema ininya. iya. Berarti hampir sama dibuat kayak gini juga ya, Pak ya? Ya, yang beda Algoritmanya. kan hanya di sininya aja, the for-nya itu kan. For-nya kan Oh, sama. oh ya. Ya, paling beda di itunya aja. Misalnya kalau untuk yang persamaan transport itu kan yang ujung kanan kan belum dihitung kan? Belum. Ada nilainya kan? Iya, Nah, Pak. kalau untuk yang transport berarti nanti si J-nya itu sampai NX, tapi kalau difusikan sampai NX-1 kan? Iya, Pak. Karena ya di ujungnya kan sudah diketahui nilainya. Di X sama dengan L kan di syarat batas. Ya, Iya, betul? iya. Jadi kalau misalnya yang difusi, nah Anda lihat kalau yang difusi, misalnya ya, kalau difusi kan kita punyanya gini kan, si ini T, ini X. Ini X, ini T. Ini 0 ya, titik 0. Ini L, ini T besar lah, misalnya gitu kan. Kan kalau di persamaan difusi kan nilai-nilai yang ini kan diketahui dari syarat awal, betul? Betul ya? Kan kita punya ini masalahnya, yang diketahui lihat di soalnya. Kita punya ini kan, UX, 0 sama dengan FX. Berarti nilai-nilai U di titik-titik yang bawah ini kan udah diketahui kan sama dengan FX. Betul nggak? Ya. Kan ini ketika T sama dengan 0 kan? Ini nilai U di titik ini. Sepakat nggak? Halo? Iya, sepakat. Sepakat kan? Kemudian Anda lihat syarat batas U0, T sama dengan GT. Berarti Anda punya di titik-titik yang ini, di garis yang ini, nilainya sudah ada belum? Nilai U-nya. Sudah ada belum? Udah. Sudah ada kan? Kan ini di X sama dengan 0. Sepakat? Nilai U di X sama dengan 0, ini semuanya udah ada, yaitu sama dengan GT. Kemudian kita juga punya syarat batas di kanan. Nilai U di L, T sama dengan HT. Berarti nilai U di sepanjang garis yang ini nih, sepanjang garis yang ini semuanya juga udah ada. Nilai U-nya. Berarti yang belum yang mana? Yang ini kan? Yang ini. Sepakat? Sampai yang atas gini kan? Betul nggak? Halo? Ya. Paham nggak maksud saya? Ini J sama dengan 0, ini X, J-nya sama dengan NX. Ya, di garis yang ini itu kan T sama dengan 0, atau kata lain N-nya sama dengan 0. Yang ini,
N-nya sama dengan NT gitu. Ya. Jadi kalau skema difusi itu yang mau kita cari yang di dalam ini, yang di sini. Kita mau cari nilainya berapa gitu. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Bisa dipahami semua? Insya Allah. Nah, nanti Anda ingat ya, ini skema yang ini itu kan kalau masalahnya ini begini gitu ya. Persamaan diferensialnya ini, syarat awalnya ini, syarat batasnya ini gitu ya. Ingat, ini kasusnya begini gitu ya. Kalau kasusnya yang lain ya pasti beda gitu. Misalnya apa? Bisa aja kan di sini syarat batasnya kan pakai syarat batas Newman kan, pakai turunan. Nah, kalau pakai turunan gitu ya. Misalnya Anda punya di sini misalnya gini, Anda punya UX. Misalnya gini, UX 0, T sama dengan 0 misalnya gini ya. Nah, ini kan Anda nggak bisa ini kan UX ada turunan di 0, T. Memang 0, T berarti di X0, tapi kan ini bukan U0, TN kan, bukan U0, TN, UX0, TN, bukan, karena di sini ada UX-nya, ada turunannya. Nah, artinya kalau yang ini Anda gunakan skema beda juga untuk turunannya. Ya. Anda ini kan dulu apa namanya UX-nya itu kan kalau misalnya menggunakan beda mundur berarti ini kan si UX-nya itu kan sama dengan UJ, N dikurangi UJ min 1 N. Ini per delta X. Misalnya sama dengan apa di sininya? Sama dengan 0 misalnya. Ya udah sama dengan 0. Tapi di J sama dengan apa? J-nya sama dengan berapa? J-nya sama dengan 0 kan? Di X ke 0. Ya kalau X ke 0 berarti J-nya harus sama dengan berapa ini? Berarti sini J-nya 1 kan? Kalau J-nya 1 berarti U0 U0N, ini U1N sama dengan 0. Nah, nanti hubungannya apa antara U1N dengan U0N gitu. Harus hati-hati ya. Anda harus pandai membaca itunya, syarat batasnya itu apakah U0, T atau UX 0, T gitu. Begitu juga dengan misalnya UL, T. Ini bisa aja UX di L, T gitu. Nah, jadi hampiran itunya itu ya gunakan apa si turunannya dihampiri dulu dengan beda hingga, baru Anda tentukan ini di X sama dengan berapa gitu yang membuat sama dengan 0 gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Jangan sampai Anda terkecoh dengan ini. Jadi Anda baca dulu masalahnya yang mana, nah nanti Anda cek gitu. Yang diketahui yang mana, kemudian yang mau dihitung, yang belum diketahui yang mana, nah cara ngitungnya bagaimana gitu. Nah, Anda harus bisa mengkonstruksinya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Halo? Ada pertanyaan? Halo?
Halo, ada pertanyaan nggak? Pak. Belum? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya anggap sudah paham. Jangan lupa ya, Anda buat programnya ya. Anda harus mencoba. Ini apa namanya? Saya harapkan dari perkuliahan PDP ini, Anda bukan hanya bisa apa namanya bisa menentukan solusi secara analitik, tapi Anda juga harus bisa mendapatkan solusi secara numeriknya, gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya tidak semua permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan secara analitik. Kita harus, kalau kita ingin tahu bagaimana fenomena perilakunya, maka mau tidak mau kita harus menggunakan teknik yang lain. Salah satunya adalah melalui pendekatan solusi numerik. Jadi metode ini harus Anda bisa pahami gitu ya. Nah, mungkin secara istilahnya apa manual Anda bisa menghitung gitu ya, bisa menghitung menggunakan ini. Cuma kan kalau menghitung Anda bisa menghitungnya hanya beberapa titik saja, itu partisinya 5 aja itu sudah cukup lumayan gitu ya. Anda misalnya untuk delta X 5 partisi, delta T 5 partisi, berarti minimal 25 titik yang harus Anda hitung gitu ya. Itu kan repot ya kalau Anda hitung secara manual. Maka mau tidak mau ini harus Anda implementasikan dalam bahasa komputasi. Dan dari sisi program ini tidak sulit gitu ya, tidak susah gitu ya. Oke, saya harapkan Anda buat programnya. Ya, kalau Anda bisa MATLAB ya buat aja lah pakai MATLAB ya. Outputnya yang tadi ya, outputnya misalnya itu aja lah gambar antara peubah X dengan nilai U di setiap titik X pada T tertentu ya. Misalnya untuk T sama dengan 0, T sama dengan berapa gitu ya. Dalam hal ini berarti dipilih N-nya yang sama dengan berapa. Itu silakan Anda pilih bebas ya. Nanti Anda bandingkan dengan solusi numeriknya ya. Bedanya dari sisi apa gitu ya. Ada perbedaankah atau bagaimana? Anda simulasikan apa namanya untuk melihat apa sih konsep stabil itu di dalam numeriknya itu seperti apa cirinya. Nah, itu Anda harus tahu gitu ya. Anda harus banyak mensimulasikan, mencoba-coba berbagai nilai delta T dan delta X. Ya, oke. Nanti Anda minggu depan ya, Anda coba itu kan ya hasil programnya seperti apa ya minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.